Halo people, berjumpa lagi di M2M Story. Kali ini aku pengen bahas tentang misteri hutan di Kalimantan. Nah, tentu kalau kita bahas tentang hutan mana sih yang nggak punya keeksotisan tersendiri, entah dari flora, faunanya pasti punya karakter masing-masing ya kan. Nah, termasuk kayak di hutan-hutan seluruh Indonesia dan khususnya especially-nya hutan Kalimantan itu bener-bener kayak punya cagar budaya atau cagar alam. Misalnya contohnya kita punya orang utan kayak gitu loh. Jadi semua hutan-hutan itu bener-bener punya karakter masing-masing. Nah, di balik keindahan hutan di Indonesia, termasuk hutan Kalimantan, tentunya tidak hanya dari sumber daya alam ataupun keeksotisannya tersendiri. Di sini tentu juga ada hal-hal mistis di balik hutan tersebut, apalagi kalau hutan kan jauh dari pemukiman ya, jauh kayak dari peradaban kayak gitu, bener-bener asri. Jadi entah soal pamor gaib atau tempat-tempat yang mungkin harus dijaga kelestariannya, ataupun dari suku misterius yang ada di dalam hutan tersendiri, kita akan kupas satu-satu cerita-cerita mistis apa aja yang rupanya kayak sudah turun-temurun itu diceritakan. Bahkan kita kayak terkesan menghayal apa aja sih ada di balik hutan tersebut. Jadi kita akan bahas yang pertama, siluman Mariaban yang sangat haus darah dan menjadi penghuni di dalam hutan Kalimantan. Nah, kalau Mariaban ini aku udah pernah bahas sebelumnya di video sebelumnya, jadi aku nanti akan taruh di description box. Tapi aku akan bahas tentang singkatnya aja atau secara garis besar. Jadi makhluk gaib ini tuh memang kayak selalu dikaitkan dengan hutan Kalimantan sebagai penunggu di dalam hutan sana. Dan karena sosok inilah atau siluman inilah yang membuat orang jadi ketar-ketir masuk ke dalam pedalaman hutan. Jadi kemunculan siluman ini tuh tidak bisa dipastikan kapan munculnya atau kapan terjadi penampakannya. Cuman walaupun dia sudah kenyang, katanya dia tetap akan mengganggu orang lain atau mengkelabui korbannya, seperti menyamar menjadi sesosok manusia. Yang kedua, orang buntut. Buntut sendiri dalam arti bahasa Indonesia itu adalah ekor. Jadi orang buntut ini dia tuh semacam kayak manusia, cuman berbeda karena dia punya ekor. Jadi ekornya ini sekitar panjangnya 5-10 cm. Dan ras orang buntut ini itu sampai-sampai diakui oleh suku Dayak tersendiri. Jadi dengan penampilan sangar, memiliki ekor, dan tinggal berkelompok di dalam sebuah kayak rumah. Jadi di rumah mereka itu katanya tiap rumah itu kayak dilobangin tanahnya, jadi untuk mereka duduk supaya ekornya itu tidak kejepit kayaknya ya. Nah, hal ini tuh sampai-sampai dulu ada seorang pelancong atau penjelajah, atau dia tuh kayak semacam kayak sainis lah ya. Jadi dia pengen membuktikan bahwa benar nggak sih ada orang buntut ini dalam pedalaman hutan Kalimantan. Jadi dia jauh-jauh dari Norwegia ke Kalimantan. Nah, pada saat itu kan tahun 1879, dimana Indonesia itu benar-benar kayak itu zaman penjajahan. Jadi Indonesia tuh benar-benar sensitif kalau ada orang luar datang, sehingga si Kalbok ini dia meminta bantuan dengan Sultan Kutai, yaitu yang bernama Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Dan di hasil penelitiannya dia tulis dalam buku yang berjudul The Head Hunter of Borneo, tetapi hasilnya nihil. Walaupun sampai sekarang orang-orang tetap percaya bahwa orang buntut ini hanya bisa dilihat oleh seseorang yang berkemampuan khusus, atau misalnya supranatural tadi yang bisa berkomunikasi dengan mereka. Atau mungkinkah menurut teman-teman ras ini itu diakui suku Dayak tetapi mereka berasal dari alam luar sana? Gimana? Next, kita akan bahas suku Dayak Tring atau suku Dayak kanibalisme. Suku Dayak Tring adalah sub dari suku Dayak sendiri. Jadi suku Dayak ini dikenal suka membunuh ataupun memangsa korbannya. Tetapi suku ini itu tidak membunuh sesama mereka. Mereka kayak membunuh manusia baru atau pendatang yang masuk ke kawasan mereka sendiri. Nah, jadi masih sama dengan yang nomor 2 tadi. Ini bahwa penjelajah Kalbok ini sendiri juga menuangkan hasil penelitiannya tentang si suku Dayak Tring ini. Bahkan ada kutipan yang menyatakan bahwa suku ini tuh pernah berinteraksi dengan si Kalbok ini. Jadi ada seorang laki-laki dari suku Dayak tersebut membawakan tarian semacam kayak ritual. Jadi dia kayak pegang mandau. Mandau itu adalah kayak pedang atau apa sih, Cah? Mandau itu
senjata khas suku Dayak, dan dia juga membawa kliau atau perisai. Jadi kalau kalian tahu perisainya tuh kayak kaptennya Amerika, itu perisai. Cuman perisai ini itu dia terbuat kayak dari kayu, punya ukiran-ukiran seperti itu, khas punya mereka, dan berhias rambut-rambut manusia yang sudah menjadi korban mereka. Ngeri nggak sih, kayak rambut diambil, mungkin nggak selai ya, jadi kayak mungkin beberapa helai kayak itu, jadi kayak digantung di perisai-perisainya tersebut, kayak jadi ornamen indah bagi mereka. Nah, perisai inilah yang dihadiahkan oleh si Bau Mobang tersebut atau dari suku Dayak Tring tadi kepada si Kalboknya. Sementara kepala suku si Bau juga memberikan hadiah kepada Kalbok berupa tengkorak laki-laki dan perempuan tanpa rahang bawah. Kebayang gak sih kayak kalian, "Hai, selamat datang, ini kenang-kenangan kami kasih dari suku kami." Ketika dibuka, isinya kepala manusia. Nah, jadi yang hasil buruan tadi, kayak kepala tersebut tuh disimpan di dalam daun pisang. Mungkin nggak ada bungkus kado pada saat itu, dalam daun pisang kayak gitu dikasih lah sama Kalbok, sehingga dibawa dia pulang ke tempatnya atau ke kampung halamannya. Nah, ada juga kutipan yang mengatakan di situ Dayak Tring menyebutkan bahwa yang paling enak dari bagian tubuh manusia itu adalah otak, lutut, dan telapak tangan. Apa ya enaknya ya? Jadi kayak mereka tuh punya bagian tubuh manusia yang kayak, oh ini bagian enak nih, kayak kita mungkin makan ayam, enak nih bagian kulitnya, atau enak juga ada yang suka mungkin pakai tulang, apa sih yang tulang rawan punya ayam itu yang lembut banget itu, mungkin kayak gitu. Jadi menurut teman-teman, apakah suku ini masih ada di pedalaman Kalimantan sana? Komen di bawah. Selanjutnya, yang keempat, Kerajaan Siluman Paloh. Jadi Paloh ini tuh benar-benar ada kecamatan di wilayah kabupaten, di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Konon katanya kawasan di Kalimantan Barat ini, di Paloh ini tuh kayak memiliki peristiwa-peristiwa aneh. Jadi menurut penuturan warga di situ, kayak konon tiba-tiba di tengah hutan tuh kayak muncul kota-kota megah atau mewah. Bahkan ada hilangnya sebuah pesawat dan terjadinya penculikan anak-anak ataupun para gadis di desanya. Cerita mistis ini dikuatkan dengan hilangnya sebuah pesawat TNI Angkatan Udara yang hilang pada tahun 1970-an. Jadi ketika pesawat ini melintas bersama awak dan para penumpangnya, tiba-tiba hilang sinyal di daerah kawasan tersebut. Jadi kayak tanpa jejak, mungkin pada saat itu tim SAR atau tim semuanya lah ya yang ada untuk membantu mencari, siapa tahu kan ada kayak tertinggal bekas tabrakannya atau misalnya bekas jatuhnya dari puing-puing pesawat, ternyata tidak ditemukan sama sekali. Sehingga ya ada seseorang yang memiliki kekuatan spiritual mengatakan bahwa pesawat tersebut telah diselamatkan oleh negeri Paloh dan menjadi bagian warga masyarakat di sana. Bahkan seringkali juga penduduk misalnya lewat daerah tersebut kayak mendengar hiruk-pikuk kayak semacam kota besar, kayak suara rame kayak gitu, kayak kita sedang berada di kota besar. Jadi banyak anak-anak juga, maksudnya di situ hilang, tiba-tiba yang kembali yang itu juga menuturkan bahwa mereka katanya dibawa anak-anak dari negeri sebelah tersebut untuk main-main ke kotanya. Dan anak-anak yang juga tidak diketemukan ini, karena yang tadi kan yang diketemukan cuma sebagian, jadi yang sebagiannya lagi itu menjadi kaum bunian di daerah atau di negeri Paloh. Dan ada juga beberapa penduduk yang mengatakan anak gadisnya hilang dan dapat kayak mimpi gitu bahwa anaknya telah dikawinkan dengan warga di negeri Paloh juga. Ada berita mengatakan secara konstitusional bahwa negeri Paloh ini tuh kayak berbentuk kerajaan dengan dipimpin seorang pangeran bernama Pangeran Sandi. Nah, apa kalian percaya ada kerajaan gaib di tengah hutan Kalimantan? Komen di bawah. Next, yang kelima, ada The Myth, A Dragon from Borneo. Nah, kalau ini aku pribadi kayak, oke, aku percaya kalau misalnya ada seekor ular besar di dalam hutan, karena kan hutan tidak tersentuh dan otomatis kayak binatang-binatang buas pasti ada di sana, tidak hanya ular, menurutku kayak singa, macan ataupun beruang ya kan. Nah, cuman kalau ular di sini itu masyarakat Kalimantan percaya bahwa ini itu adalah sesosok naga. Jadi kalau naga ini kan sebenarnya adalah makhluk mitologi dari zaman dulu kala. Nah, jadi di sini ada penjelasannya. Beberapa tahun lalu ada warga yang secara nggak sengaja menjepret atau memoto
ular piton sepanjang 60 meter dengan perut sebesar drum yang melintas di sungai. Jadi kayak panjang ularnya tuh kayak hampir kayak diameter sungai. Nah, jadi masyarakat Kalimantan percaya bahwa ini adalah penunggu dari hutan Kalimantan dan dia tidak akan mengganggu selama tidak diganggu, dan juga itu mereka percaya bahwa kalau si naga ini muncul atau ular ini muncul, itu menjadi pertanda bahwa sungai akan pasang atau banjir di daerah kawasan tersebut. Yang terakhir, keenam, ini adalah hantu belau atau hantu yang menyisakan di dalam hutan Kalimantan. Jadi ini berbeda banget dengan hantu yang pertama tadi, hantu Maryaban. Jadi kalau hantu belau ini dia tidak sesangar kayak hantu Maryaban, cuman dia benar-benar kayak nakal gitu loh. Karena dia kayak suka menyesatkan orang-orang yang hiking atau misalnya orang-orang yang masuk ke dalam hutan. Jadi menurut keterangan warga, bahwa katanya pernah melihat si hantu belau ini tuh kayak anak kecil ukuran 5 tahun, tapi dengan muka yang sangat tua. Jadi rambutnya itu kayak warna merah gondrong, ruas jaringnya itu cuma ada 4, jadi nggak 5 kayak kita. Dan kelebihannya si hantu belau ini tuh bisa menirukan suara orang yang kita kenal. Misalnya ada seorang petualang masuk ke dalam hutan kan, terus kayak tersesat dari kelompoknya, dan kayak kita tuh minta tolong kayak gitu, dan yang jawab ini kayak kita merasa kenal, ini suara temen nih. Jadi dia tuh, ayo sini, aku di sini, mungkin seperti itu ya. Jadi kita kayak ngikutin suaranya kemana. Tapi karena itu si hantu belau tadi, kita bukannya keluar dari hutan, kita malah kayak makin tersesat dan makin masuk ke dalam hutan. Bahkan katanya di dalam hutan Kalimantan, kalau misalnya ada yang berteriak minta tolong, itu kayak kita nggak usah hiraukan gitu loh, karena dia tuh kayak bisa menyuruhkan orang untuk ikut ke dalam, masuk ke hutan lagi. Nah, bagaimana dengan teman-teman? Apakah cerita tersebut benar-benar ada sungguhan di dalam hutan sana, ataukah misalnya kita ambil sisi positifnya bahwa cerita tersebut sengaja digaungkan atau sengaja kayak disebarluaskan ke semua orang lain supaya kita tuh menjaga kelestarian hutan tadi, tidak memperlakukan hutan secara sembarangan. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada cerita lain lagi di dalam hutan Kalimantan yang tidak aku sebutin tadi, kalian bisa komen di bawah. Oke, itu saja yang bisa aku bahas hari ini. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah!